Suhu politik di Jawa Barat kian memanas. Pasalnya, sejak menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi menggulirkan berbagai kebijakan yang menuai sorotan publik. Sebagian dianggap progresif, namun tak sedikit pula yang memicu polemik di masyarakat. Ditemui saat reses 3 di Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS Haji Fikri Hudi Oktiarwan mengatakan, PKS Jawa Barat dengan sikap tegas menolak 5 kebijakan KDM, panggilan akrab Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, lantaran didasarkan pada prinsip keadilan, keberpihakan pada rakyat, dan komitmen pada nilai-nilai kebaikan. Adapun, dari 5 poin kebijakan KDM yang ditolak fraksi PKS Jabar itu, meliputi perubahan nama Rumah Sakit Al-Ihsan menjadi Rumah Sakit Welas Asih. Kemudian, penambahan rombongan belajar dari 36, naik jadi 50 siswa per kelas. Selanjutnya, perubahan jam masuk sekolah SD, SMP dan SMA di Jabar. Serta keterlibatan TNI dan Polri dalam masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Dan yang terakhir adalah soal kebijakan pengangkatan pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jabar, tandas Fikri, Rabu tanggal 23 Juli tahun 2025. Ya, kalau sikap PKS selama kebijakan gubernur itu memberikan kebaikan kepada masyarakat luas, tentu kita akan dukung. Tapi manakala memang ada hal-hal yang perlu dikoreksi, yang perlu diperbaiki, tentu kami tetap akan kritis ya kepada Pak Gubernur. Kita akan memberikan masukan ya. Contoh misalkan masalah penambahan ruangan belajar ya, kami penambahan jumlah murid ya, kuota murid baru di SMA. Ini juga kan ada masukan-masukan yang pro kontra. Ya, mungkin bagi orang tua murid yang kebetulan memasukkan anaknya di tahun ajaran baru, ya mereka mendukung ya terhadap adanya penambahan kuota. Tapi di satu sisi di dalam proses belajar mengajar agar bisa mendapatkan hasil proses siswa yang berkualitas, tentu ini kan juga harus memperhitungkan antara fasilitas, misalkan luasnya ruang kelas, jumlah bangku dan sebagainya, dengan jumlah siswa yang ditampung di sana. Dan sebetulnya seperti Kementerian Pendidikan itu kan sudah memberikan satu panduan ya, 36 murid maksimal di satu kelas gitu kan, dan itu kelas-kelas yang dibangun itu kan untuk yang sekarang ini kan sudah disesuaikan dengan panduan tersebut. Ketika sekarang menerima melebihi kuota tersebut, ini kan menjadi permasalahan tersendiri ya di SMA. Demikian ya untuk kebijakan yang lain ya, misalkan upaya Pak Gubernur di dalam rangka misalkan memperbaiki masalah lingkungan hidup, tentunya kami dukung ya. Cuma mungkin kami minta melakukan tindakannya itu yang apa istilahnya bisa secara merata gitu, tidak hanya spot-spot tertentu saja yang mengundang perhatian publik, tapi kan permasalahan kita ini sebetulnya cukup banyak ya yang perlu ditindaklanjuti. Harapan kami Pak Gubernur bisa menindaklanjutinya secara konsisten. Tidak hanya Bogor aja. Apa? Ya, Bogor pun juga Bogor juga mungkin tidak hanya yang ada di puncak misalkan begitu kan. Kita kan ada masalah kayak di Bogor Timur misalkan masalah aliran sungai Cikeas dan seluruh rangkaiannya. Kalau di sini mungkin puncak ya. Demikian. Terus kalau di daerah saya Ciamas termasuk aliran Ciapus, nah itu kan juga setiap hujan besar menimbulkan menimbulkan genangan. Ya, permasalahan utamanya kan karena proses pembangunan tata ruang yang tidak diikuti secara disiplin. Memang kewenangannya tidak semuanya ada di tingkat Provinsi Jawa Barat. Sebagian besarnya itu memang kewenangannya ada di tingkat kabupaten, menjadi kewenangan bupati. Pak, satu lagi Pak, kalau kita melihat tadi kan bahwa
secara kebijakan gubernur yang terkesan kadang-kala mengabaikan kawan-kawan di legislatif, Pak. Yang mengabaikan legislatif, dan PDI sudah menentukan bahwa dalam beberapa rapat paripurna ada opt-out, tapi sejauh ini kita belum melihat, Pak, tindakan dari PKS sendiri meskipun secara politik banyak perseberangan, Pak. Kami ya khususnya dari PKS, kita sekarang lebih mengedepankan upaya dialog terlebih dahulu. Oh iya. Ini kan ibaratnya pengantin, ini kita masih pengantin baru nih. Dewannya juga boleh katakan kan sekarang anggota dewan 60% baru ya. Incumbent-nya 40%. Gubernurnya juga baru. Dalam periode pertama yang baru juga. Jadi ini masih perlu saling mengenali lah. Ibarat pengantin baru nih harus belajar saling memahami dulu ya. Mungkin Pak Gubernur juga perlu memahami kami di DPRD seperti apa, kemudian DPRD juga perlu memahami, karena pada dasarnya kan berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah itu sudah dikelola bersama antara gubernur dan DPRD ya. Undang-undang pemerintahan daerah menyatakan demikian. Jadi gubernur pun tidak bisa sama sekali meninggalkan fungsi legislatif DPRD. Sebaliknya pula DPRD kan tidak bisa membuat keputusan tanpa karena DPRD itu kan pada dasarnya bukan pembuat keputusan. Betul. Fungsinya lebih kepada pengawasan dan perencanaan. Tapi kan yang membuat keputusan dan mengimplementasikannya di lapangan itu kan ada kewenangannya gubernur. Nah disinilah harus banyak dialog lah. Nah inilah proses yang kami kedepankan nih sekarang nih oleh fraksi PKS ya. Kita memahami ini sama-sama baru kita nih ya, untuk bisa mengedepankan dulu dialog-dialog lah lebih dahulu. Demikian. Pak, di kesimpulan terakhir Pak, hasil reses Bapak Pak di Kabupaten Bogor khususnya di Desa Sukamaju. Ya, reses ini kan saya sudah berkeliling di beberapa kecamatan. Memang kan masalah yang banyak dikeluhkan masyarakat. Ya pertama masalah pendidikan ya. Baik itu tentang masalah daya tampung sekolah ya maupun fasilitas-fasilitasnya. Yang kedua masalah infrastruktur. Ya tadi kita sudah dengar ya, dari mulai masalah drainase, masalah jalan ya, ini adalah masalah infrastruktur. Kemudian yang ketiga masalah ekonomi sebetulnya. Cuma kayaknya di sini sedikit menemukan ya, barangkali di sini tingkat ekonominya relatif mungkin lebih baik barangkali ya. Mungkin dengan kepemimpinan Pak Alek ya, alhamdulillah masyarakat mungkin bisa tertanggulangi ya. Tapi dari yang lain tuh yang mengemuka itu masalah ekonomi, terutama masalah lapangan kerja yang sekarang banyak masyarakat kesulitan. Itu yang kami tangkap selama kami melakukan reses di banyak kecamatan di Kabupaten Bogor. Dan tentu hal itu nanti akan penting kepada sikap politik PKS. Oh iya, ini kan akan menjadi catatan. Kan setiap reses ini kan kami bikin laporan. Laporan ini nanti akan disampaikan ke pemerintah daerah ya, ke melalui sekretaris daerah ya, menjadi catatan bagi gubernur di dalam merencanakan ke depan. Dan tentu saja kan dalam perencanaan pun penyusunan APBD ini kan harus dilakukan bersama antara gubernur dengan anggota dewan. Dan disitulah nanti dewan bisa memberikan masukan-masukan, usul-usulan apa yang mereka serap di dapilnya masing-masing dari hasil reses. Dari Desa Sukamaju, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, reporter Anas Kanal Jabar TV mewartakan untuk Anda.